Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala. Kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada surat An-Nasr. Kenapa kita pilih ya? Apaan sinyalnya nggak begitu bagus? Iya, Tat. Ya. Kita lanjutkan karena sinyalnya jelek. Tape. Kenapa kita pilih juz amma? Karena juz amma ini adalah surat-surat yang biasa kita baca. Maka kita pilih surat-surat pendek dari juz amma. Kita akan membahas surat An-Nasr atau biasa disebut surat Idza Jaa Nasrullah, artinya pertolongan. Kita ambil dari tafsir Al-Jalalain ya. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Berkata penulis tafsir Jalalain rahimahullahu taala, suratun Nasr. Madaniyatun salasu ayatin. Surat ini adalah surat Madaniyah. Surat kemarin kita sudah sempat singgung ya, Madaniyah itu artinya surat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Ya, di sini kita bisa lihat, surat An-Nasr ini sebenarnya turun ketika Haji Wada. Jadi surat ini diturunkan kepada Rasulullah di pertengahan siang ketika Rasulullah SAW sedang melakukan Haji Wada. Artinya surat ini turun di Mekah, tapi disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena eranya adalah era Madaniyah, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Jumlahnya salasu ayatin. Jumlahnya ada 3 ayat. Jumlahnya ada 3 ayat. Jadi di dalam Al-Quran ini surat yang paling pendek ya terdiri dari 3 ayat ini. Jadi nggak ada lagi surat yang lebih pendek dari ini. Artinya nggak ada yang di bawah 3 ayat. Minimal 3 ayat. Jadi surat ini diturunkan di Mekah ketika Rasulullah SAW sedang Haji Wada. Tapi disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini turun pasca hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasru. Idza apabila jaa telah datang apa nasrullah, pertolongan Allah, nabiyahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala a'daihi kepada musuh-musuhnya, wal fathu dan al fath. Al fath itu ditafsirkan dengan fathu Makkah. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya,
atas musuh-musuhnya dan Fathu Mekah. Ini kita akan ambil sedikit keterangan dari tafsir yang lain, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Jadi tadi kan sudah sempat saya singgung bahwasanya surat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang haji wada. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ibnu Utbah, Abdullah bin Utbah. Ya. Kata Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Utbah, ya Ibnu Utbah, ata'lamu akhir suratin minal Qur'ani nazalat. Jadi Abdullah bin Utbah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ini pernah ditanya sama Ibnu Abbas. Kamu tahu nggak surat terakhir yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, na'am. Ya, saya tahu. Apa itu? Idza jaa nasrullahil fath. Jadi surat ini menurut satu riwayat adalah surat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, apa jawabannya Ibnu Abbas? Sodakta, kamu benar. Jadi surat ini adalah surat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi pernah berkata, lamma nazalat idza jaa nasrullahil fath, ketika surat ini turun, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah diumumkan dekatnya kematian saya dengan surat ini. Jadi salah satu dari makna atau arti dari surat ini adalah telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, ketika ayat ini turun, surat ini turun, Rasulullah manggil putrinya Fatimah. Kemudian beliau berkata, saya sudah dikasih tahu bahwasanya ajal saya sudah dekat. Fabakat, maka Fatimah pun menangis ketika itu. Tsumma dohakat. Kemudian setelah Fatimah menangis ini, Rasulullah membisikkan ke sesuatu. Setelah Rasulullah membisikkan sesuatu, fadohakat. Fatimah pun tertawa. Waqala, kemudian Fatimah berkata, akhbaroni annahu nu'iyat ilaihi nafsuhu fabakaitu. Kata Fatimah, Rasulullah ketika itu mengabarkan bahwasanya ajalnya Rasulullah itu sudah dekat. Ajalnya Rasulullah sudah dekat dengan diturunkannya ayat ini. Fabakaitu, maka aku pun menangis, kata Fatimah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun berkata setelah itu membisikkan, isbiri, sabar. Fa innaki awwala ahli lahiqan bi. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu, wahai Fatimah, adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadohikat, maka fadohiktu, maka aku pun tertawa, kata Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan ini terbukti ya, termasuk dari mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, keluarga pertama Rasulullah yang menyusul meninggal adalah Fatimah. Jadi Fatimah itu meninggal nggak lama setelah Rasulullah wafat. Ya. Jadi ayat ini adalah turun. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini adalah ayat atau surat yang terakhir turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berbondong-bondong, ramai-ramai. Jadi nanti kalau sudah datang pertolongan akan melihat orang-orang itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, secara berjamaah, Ba'da makana yadkhulu fihi wahidun ba'da wahidin. Setelah sebelumnya orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam itu satu-satu. Jadi sebelum Fathu Mekah, orang masuk Islam itu enggak langsung jebret rame-rame, enggak. Satu atau dua atau ngajak temannya sedikit-sedikit. Wadzalika ba'da fathi Makkah. Dan kejadian ini manusia akan datang, akan masuk Islam secara bergelombang, berbondong-bondong, itu kejadiannya nanti setelah Fathu Mekah. Ja'ahul arabu min aqtaril arbi ta'i'in. Akan datang orang Arab, bangsa Arab dari segala penjuru bumi, ta'i'in, dalam keadaan taat, ya. Dalam keadaan tunduk, ya, tunduk, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya. Dan ini juga salah satu bukti dari kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Arab dulu sebelum kejadian Fathu Mekah, mereka ini menunggu dan menunda keislaman mereka ke Jazirah Arab. Itu mereka sebelum Fathu Mekah itu nunggu. Mereka punya pemikiran begini. Kalau seandainya, jadi mereka punya pemikiran begini. Kalau seandainya Muhammad itu beneran Rasul, maka Muhammad itu akan menang dan berhasil memasuki kota Mekah. Kalau Muhammad itu menang dan berhasil masuk ke dalam kota Mekah, maka dia beneran Nabi. Kenapa? Karena dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga Ka'bah. Dari siapa? Dari pasukan bergajah, padahal dulu Mekah itu nggak ada pasukannya. Jadi kalau Muhammad itu bohong, Muhammad itu sesat, Muhammad itu salah, maka pasti akan Allah halangi untuk masuk Mekah. Jadi ini orang Arab ini rada-rada oportunis juga, ya, gitu kan. Mereka lihat dulu nih, ini Muhammad beneran akan menang nggak? Kalau beneran menang, maka dia Nabi. Kenapa? Karena Allah nggak akan pernah membiarkan Ka'bah itu dimasuki oleh orang sesat atau orang-orang yang salah. Buktinya apa? Buktinya dulu pasukan bergajah itu mau nyerang Mekah, mau masuk ke dalam Mekah, itu dihancurkan oleh Allah. Padahal ketika itu orang-orang Mekah nggak punya pasukan. Jadi setelah kejadian Fathu Mekah, orang-orang Arab pun kemudian paham, oh benar ini Muhammad ini beneran Nabi. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Ya. Kemudian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup ayat ini dengan fasabbih. Maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Ai mutalabbisan bihamdi. Caranya adalah dengan mengucapkan hamdalah, wastaghfir, dan mintakan ampun, dan beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia Allah adalah tawwaban, maha menerima taubat. Kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadis surati yuksiru min qauli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah nuzuli hadis surat ini turun, yuksiru, beliau selalu memperbanyak min qauli, mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi setelah ayat ini turun, Rasulullah sering mengulang-ulang ayat ini, subhanallah wa bihamdi, sering mengulang-ulang bacaan ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya.
Jadi apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nanti kamu sudah masuk ke dalam kota Mekah, kalau nanti sudah datang pertolongan Allah dan kamu lihat orang-orang itu masuk berbondong-bondong ke dalam Islam, maka ucapkanlah subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini ada kisah menarik. Jadi ketika Fathu Mekah, jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau masuk ke dalam kota Mekah dengan tidak ada peperangan. Jadi membawa pasukan sekitar 10.000 pasukan, Rasulullah kemudian masuk ke dalam kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan datang ke dalam kota Mekah itu sebagai penakluk. Kalau bahasa kita kan gitu ya, sebagai seorang penakluk. Yang namanya penakluk itu kalau masuk ke dalam kota yang ditaklukkan itu biasanya pakai defile gitu kan, pakai parade militer, kemudian apa namanya ya pokoknya ada rasa ujub gitu kan, ada rasa ujub, rasa bangga setelah menaklukkan suatu kota, kemudian melaksanakan defile sambil ya kalau bahasa orang-orang militer sekarang gitu kan, habis menaklukkan kota itu kemudian biasanya kan baris gitu kan, sambil ditonton orang gitu, kemudian apa namanya melambai-lambaikan tangan ya begitu kan. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau masuk ke dalam kota Mekah dan kalau nanti kamu sudah masuk ke dalam kota Mekah, sudah datang pertolongan Allah, sudah datang pertolongan Allah, dan kamu sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, maka banyak-banyaklah memuji Allah. Jadi diceritakan dalam sirah, Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan menunduk, saking nunduknya itu dagunya beliau itu nempel ke dada beliau. Dagunya beliau nempel ke dadanya beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian setelah Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah, beliau mendekat ke Ka'bah dalam keadaan menunduk, dalam keadaan apa namanya rendah hati, kemudian memperbanyak astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini sesuatu yang paradoks gitu ya. Kalau dalam bahasa kita itu paradoks. Menaklukkan sebuah kota itu biasanya kan senang gitu atau bagaimana gitu kan. Tapi sama Allah diperintahkan untuk menunduk, untuk rendah hati dan banyak-banyak memuji Allah. Kemudian Rasulullah hancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah beliau bertawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian beliau apa namanya memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Nah, dari sini para sahabat tahu, oh tugas Rasulullah sudah selesai. Tugas Rasulullah sudah selesai. Kenapa? Karena sudah berhasil menghancurkan berhala. Bagaimana diceritakan dalam kitab Mufidul Mustafid di Kufri Tarikit Tauhid, bahwasanya ada kisah sahabat yang namanya Amr bin Abasah. Jadi waktu awal-awal dulu masih di Mekah, itu ada orang namanya Amr bin Abasah. Nah, Amr bin Abasah ini mendengar bahwasanya di Mekah ini ada orang yang ngaku nabi. Kemudian sama dia disamperin. Kemudian ditanya, "Kamu siapa?" "Saya nabi." "Nabi itu apa?" "Orang yang diutus Allah." "Dengan apa Allah mengutusmu?" Nah, di sini Nabi menjawab dengan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah jawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahmi." Yang pertama. Yang kedua, aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala. Dan yang ketiga, aku diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. 3 hal ini ketika Fathu Mekah sudah terlaksana semua. Maka oleh karena itu tugas Rasulullah pun
selesai. Tugas Rasulullah selesai. Rasulullah tinggal di kota Mekah selama sekitar 19 hari. Jadi Fatu Mekah itu kejadiannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Rasulullah tinggal di kota Mekah selama 19 hari bersama 10.000 tentara itu. Dan beliau selama di kota Mekah itu mengqashar sholat. Dan beliau tidak pernah, dan beliau berbuka. Artinya nggak berpuasa. Kenapa? Karena beliau ketika itu statusnya safar. Rumahnya di Madinah kan gitu kan. Kemudian beliau ke Mekah statusnya sedang safar dan beliau tidak berniat mukim. Tidak berniat mukim. Artinya beliau boleh-boleh saja untuk berbuka, tidak berpuasa, kemudian mengqashar sholat. Setelah itu beliau pulang. Nah, kemudian kata mufassir di sini, waqad alima wa alima, dan diketahui biha dengan turunnya ayat ini, annahu bahwasanya qad iktaroba ajaluhu, sudah dekat ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab itu pernah ngajak Ibnu Abbas atau Ibnu Umar itu untuk rapat bersama para veteran perang Badar. Jadi Umar itu pernah ngajak Ibnu Umar yang ketika itu umurnya masih kecil untuk rapat bersama Umar bin Khattab itu bertanya kepada para veteran perang Badar. Menurut kalian, tafsir ayat ini tuh apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ditanya nih, veteran perang Badar ditanya, ini tafsir surat ini tuh apa gitu? Maknanya itu apa? Apa jawaban para veteran perang Badar? Mereka menjawab, ada yang menjawab, kalau nanti suatu saat kita menaklukkan kota Mekah, suatu saat nanti Allah memberikan pertolongan atau menaklukkan suatu kota atau membuka suatu kota, maka Allah menyuruh kita untuk bertahmid dan beristighfar. Nah, itu tafsiran para veteran perang Badar. Yang lain tidak memberikan komentar. Umar ini ketika itu beliau juga tidak memberikan komentar apa-apa. Beliau diam gitu. Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar ini yang masih kecil ini. Kemudian Umar nanya, "Wahai Ibnu Umar, wahai anak kecil, menurut kamu setuju nggak dengan tafsiran idza jaa nasrul fath dan seterusnya itu, artinya bahwasanya kita itu disuruh untuk bertahmid dan beristighfar kalau nanti pertolongan Allah itu datang?" Ibnu Umar punya jawaban lain. Apa jawabannya? Jawaban beliau adalah, ini tanda telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kecil ketika itu sudah jago tafsir. Maka dari itu salah satu ulama dari kalangan para sahabat itu salah satunya adalah Ibnu Umar. Kenapa? Karena beliau ini orang yang sangat mengerti tafsir. Bahkan veteran perang Badar aja itu tafsirannya bisa beda gitu kan sama Ibnu Umar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar ini seseorang yang sangat luar biasa, jenius, cerdas. Jadi beliau menafsirkan bahwasanya ayat ini adalah tanda bahwasanya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Tapi tafsiran para veteran perang Badar itu juga nggak salah gitu kan. Kenapa? Karena di sini ada fil amr kan, di sini kan fasabbih, maka bertasbihlah, sabbih. Yang sudah belajar tasrif kan, ini kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Nah, amarnya kan fa'il, sabbih, dan bertasbihlah. Artinya Allah benar-benar memerintahkan kalau nanti sudah datang pertolongan Allah. Ya, artinya dalam ayat ini memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti datang pertolongan Allah dan nanti
datang pembukaan suatu kota, Allah itu benar-benar memerintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Maka dari ini sebagian dari para ulama itu menyatakan bahwasanya memang disunnahkan kalau nanti ada orang atau ada sekelompok pasukan kaum muslimin yang berhasil menang perang atau kemudian nanti masuk ke dalam satu kota dalam keadaan menaklukkan suatu kota, itu disunahkan untuk bertasbih, beristighfar, dan bertaubat. Bahkan di satu riwayat disebutkan bahwasanya kalau sudah menaklukkan satu kota itu disunahkan untuk sholat 8 rakaat. Disunahkan untuk sholat 8 rakaat. Dan ini mungkin sunnah yang sudah hampir tidak ada ya, nggak kejadian lagi gitu kan. Siapa dari kaum muslimin yang menaklukkan suatu kota sekarang nggak ada gitu kan. Nah, ini satu sunnah yang hilang gitu, satu sunnah yang hilang. Jadi dulu para sahabat itu setelah menaklukkan kota Madain itu kota besar di Persia, atau mungkin ibu kota Persia zaman dulu, itu para sahabat itu kemudian sholat 8 rakaat. Ada yang 8 rakaat sekali salam, ada yang 8 rakaat 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam. Nah, itu sholat sunnah setelah menaklukkan suatu kota. Ya, saya yakin belum ada yang pernah mengamalkannya, ya, termasuk saya. Ya, belum pernah ada yang mengamalkannya. Ya. Ya, mungkin hampir tidak ada yang mengamalkannya lagi sekarang. Ya. Jadi itu juga tidak salah tafsiran para para tadi veteran perang Badar tidak salah. Kenapa? Karena memang secara tekstual ayatnya menyatakan demikian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tapi yang istimewanya adalah tadi bahwasanya Ibnu Umar itu beliau punya pandangan lain. Sallallahu alaihi wasallam itu ajalnya telah dekat. Kenapa? Karena tugas beliau sudah selesai. Kemudian ditutup oleh beliau wa kana fathu Makkah fi Ramadana sanata samanin. Dan Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi tahun ke-8 Hijriah. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwali sanata asyrin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Rasulullah telah berhasil menaklukkan kota Mekah, membuka kota Mekah, kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di sana, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memaafkan beberapa gembong-gembong kekafiran di sana, meskipun ada juga beberapa yang tidak dimaafkan gitu kan, karena saking jahatnya ada yang tidak dimaafkan, tapi rata-rata dimaafkan, bahkan warga sipil di sana itu tidak disakiti ketika terjadinya Fathu Makkah ya. Jadi dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan Allah itu 3 tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Amr bin Abbasah tadi, yaitu yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi. Dalam satu riwayat yang lain itu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua adalah menghancurkan berhala, dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian tafsir atau tadabur dari surat An-Nasr ini. Kalau ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, tafadhol silakan kalau ada. Kalau tidak, kita cukupkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.